Orang banyak ilmunya, tapi orang paling banyak menentangnya. Itulah nanti salah satu hamba Allah yang tertutup dari taufik itu. Yang kedua, yu'raful ilma wa tarkul amal. Ini yang kedua nih. Ada orang itu setiap hari ngaji terus, menuntut ilmu terus, kemana-mana ikut ngaji, wa tarkul amal, tapi nggak pernah beramal. Ini orang yang begini nih, ini juga menjadikan penghalang sehingga taufiknya Allah nggak nyampe kepada dia. Ngaji kemana-mana. Nah, ini renungan kepada kita nih. Ini tadi kan yang pertama fadilah majelis ilmu. Nah, yang kedua ini jangan sampai kita sudah punya ilmu tapi kita tentang ilmu itu. Kita lawan ilmu itu. Kita berseberangan dengan ilmu kita itu. Apa tadi contohnya? Tadi contohnya udah jelas. Sholat 5 waktu itu kan ilmu kita tuh. Udah semua tahu bahwa sholat di masjid itu fadilahnya lebih besar daripada sholat sendirian. Jadi kalau kita misalnya udah tahu ilmu itu, sikap kita bagaimana? Terdorong untuk ke sana, Pak. Jadi semangatnya itu semangat untuk melaksanakan, untuk taat. Bukan berarti kita misalnya udah tahu nih, sholat 5 waktu, sholat berjamaah lebih besar pahalanya, tapi kita ingkari, Pak. Ini na'udzubillah. Makanya orang-orang yang mendapatkan taufik itu, Pak, sebenarnya resepnya gampang. Apa tuh? Dibuka hati kita, Pak. Bersyukur tadi. Ya Allah, kepengen sih ya Allah. Misalnya dalam ilmu nih, ini saya belum paham nih Allah, tolong saya ketemukan saya dengan guru. Itu nanti ketemu, Pak. Yang repot itu kan sekarang orang udah tahu tapi ditentang sama dia. Ini yang tertutup. Yang banyak sekarang begitu. Kalau kita membuka diri alias bersyukur, diberikan Allah. Memang itu udah janji Allah. Misalnya nih dalam rangka ibadah misalnya, ya Allah saya belum bisa nih Allah tiap hari ke masjid. Mudah-mudahan ya Allah. Itu mantap, Pak, bagus. Itu suatu saat kita akan sampai kepada titik itu, di mana kita nggak mungkin lagi meninggalkan berjamaah kecuali ada betul ujur syar'i. Itu caranya begitu. Tapi kalau kita misalnya nih, kita udah tahu berjamaah 27 derajat daripada sholat sendiri, terus kita bilang dalam hati kita, nggak apa-apa dah, kadang-kadang mah di rumah aja. Nah ini nih, ini nggak bersyukur. Nah orang-orang yang lebih begini nih, sampai hari kiamat nggak bakal dapat taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana caranya? Ketidakmampuan kita dalam menjalankan perintah Allah itu bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kesadaran. Meskipun kita nggak mampu, tapi di hati kita ngomong sama Allah, ya Allah, belum mampu nih Allah. Kalau itu cakep. Jadi kalau orang mengingkar itu yang baik. Sekarang kan begitu, Pak ya. Banyak orang kalau kita ngobrol, diajak ngobrol nih, belum apa-apa, baru sekalimat 2 kalimat. Saya mah enggak ogah dah. Begitu-gitu ogah. Belum didengarin semua, udah ogah dah. Udah ketutup udah. Ya. Nah, jadi oleh karena itu inilah yang yang dijalankan oleh para ulama salaf, terutama kalau kita lihat misalnya Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu aslinya penggarong besar. Kalau bahasa sekarang mah begal. Begal udah pokoknya ketuanya gangster lah itu Ibnu Mubarak itu. Setiap orang datang membawa ekspedisi barang itu, dia itu kepalanya itu dirampok sama dia, dibunuh sama dia. Tapi ketika di dalam hatinya merintih, ya Allah, enggak mungkin saya begini terus ya Allah sampai mati. Tolong bimbing aku ya Allah, kepengen ya Allah. Dapat hidayah, Pak. Jadi ulama besar Ibnu Mubarak. Itu namanya orang dapat taufik. Yang saya khawatirkan, yang kita khawatirkan adalah umatnya Rasulullah ini tadi, Pak. Yang yu'raful ilma wa tarkul amal. Ini yang kita nyari ini. Tahu dia, ditanya apa aja tahu dia, Pak. Tapi kenapa nggak dikerjain, Pak? Ya, maklumlah Pak Ustadz. Contoh yang paling gampang nih, naik haji. Kan duitnya ada 1 miliar misalnya. Hartanya ada 1 miliar. Ditanya orang, Pak Haji, kadang-kadang kan di kita walaupun belum haji kita panggil Pak Haji kalau udah tua kan. Pak Haji, kenapa belum berangkat ke Tanah Suci? Kan jawaban yang klasik yang kita dengar apa, Pak? Belum dapat panggilan. Nah, yang model beginilah yang tidak mendapat taufik. Inilah nanti yang tertutup terus. Sehingga hartanya itu harusnya dia bisa taat kepada Allah lewat pemberangkatan haji, akhirnya tertutup, Pak. Itu maksud saya begitu. Yang begitu itu jangan dihindari. Panggilan mana lagi yang dia tunggu? Panggilan Ijroil. Duit udah ada, sehat badan, jasmani rohani sehat, belum ada panggilan katanya. Ya, nah jadi oleh karena itu ini harus kita bedakan. Yu'raful ilma wa tarkul amal. Beda dengan orang yang memang belum tahu, Pak.
kayak kita nih, ya kan, maka tadi saya bilang kita ini kan insya Allah Taala adalah orang-orang yang istimewakan, ya. Kita sudah tahu fadilah daripada majelis ilmu. Apa fadilah majelis ilmu misalnya? Yang kita nggak boleh lupa. Dalam satu hadis tuh yang sering saya sampaikan, orang yang duduk 1 jam di majelis ilmu, kata Rasulullah, ya, dalam lubabul hadis, khairun min alfi tatawu, lebih baik daripada sholat 1000 sunnah rokaat. Terus ditanya, Bapak kenapa nggak ikut taklim, Pak? Ya ikut sih, cuman kan kadang-kadang saya malas ini kalau ngaji nih. Kenapa? Ya begitu deh zamannya, pada ngediamin. Terusnya gurunya juga mana tuh masih muda lagi, jenggotnya belum panjang lagi. Jadi saya kurang demen dah tuh, ya kan? Mana dia pendatang lagi, nggak demen saya katanya. Nah yang model begini-begini nih, inilah yang menjadikan dia nanti semakin tertutup. Kudunya di dalam Islam, seluruh kebenaran itu kita terima, Pak. Bahwa kita belum mampu melakukannya itu soal lain. Nah, maka di ketidakmampuan kita itulah kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudahkan saya Allah. Benar, Pak. Jadi kita nggak usah jauh-jauh deh ya, nggak usah jauh-jauh. Masalah sholat aja nih. Ini kalau sop ini 1, 2, 3, 4 ini berarti nyatalah orang kampung sawah RT 1 sudah mendapatkan bimbingan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia nggak mau lagi sholat di rumah, nggak mau lagi sholat sendirian, Pak. Lah kan betul ya, Pak ya? Benar nggak yang saya bilang ini? Kan sholat berjamaah 27 derajat daripada sholat sendirian. Itu sama kita misalnya jual rambutan, jual di rumah 1 ikat 1000, jalan 10 meter menjadi 27.000. Lah ada orang kagak mau begitu. Timbang jalan 10 meter doang, timbang jalan 20 meter doang. Tuh Bang Madin tuh berapa meter tuh dari sana? Mana lagi jembatan belum rapi, Bang Madin tetap aja baik ke sini. Mau nangkring, mau manjat-manjat, bagaimana caranya? Jalan. Kenapa? Karena sudah tahu di sholat berjamaah itu 27 derajat. Apalagi di masjid. Bertambah-tambah lagi. Apa alasan kita? Kenapa kita nggak mau datang? Itu yang saya maksud tadi. Berarti cuma satu. Saat itu kita mendahulukan nafsu daripada akal. Ilmu alias akal ngomong di masjid berjamaah 27 derajat, di rumah sekali. Terus kita di rumah, berarti kita mengikuti nafsu. Berarti hamba makhluk Allah di dunia ini yang mengikuti hawa nafsu siapa tadi, Pak? Ada makhluk Allah, setiap perbuatannya, keinginannya, memenuhi kebutuhannya, yang menggerakkan cuma satu, nafsu atau keinginan. Apa tadi? Siapa tadi itu? Setan. Hewan itu kan dia mau makan, dasarnya nggak berpikir, Pak. Mau makan, mau bersetubuh, mau apa lagi? Semua yang dia lakukan itu dasarnya nafsu alias keinginan, nggak dipikir dulu sama dia. Makanya tadi dia mau dia demen sama ayam betina, kambing betina, mau depan masjid, ya kan, mau di mana-mana, tetap aja dia. Kenapa? Karena dasarnya hawa nafsu. Jadi kalau manusia nggak begitu. Manusia berpikir alias ilmu. Makanya tadi yu'raful ilmu wa tarkul amal. Ada orang udah tahu ilmunya, tapi sengaja dia jauh dari ilmu itu. Ini orang yang mendapatkan taufik. Begitu ya. Jadi kalau kita nanti misalnya dalam diri kita ini, kenapa sih saya susah? Kepengen sih. Nah kalau kepengenan itu diungkapkan dalam bentuk ya Allah, tolong saya Allah. Makanya doa kita kan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar mengingatmu, bersyukur kepadamu ya Allah, beramal ibadah sebaik-baiknya kepadamu. Itu kan doa kita, Pak. Kalau itu yang terjadi, insya Allah kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak. Bahkan tadi tertutup. Sampai hari kiamat begitulah dia terus. Jadi ini ada 2 faktor yang perlu kita perhatikan. Menuntut ilmu hebat, wajib, tapi jangan sampai setelah tahu ilmunya kita ingkari. Nauzubillah wal yauzubillah min zalik. Ya. Jadi udah tahu benang-benangnya ya. Jangan sampai udah tahu ilmunya tapi kita ingkari. Nah, apalagi misalnya yang paling perlu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh tadi, misalnya menjaga lisan. Kita semua sudah tahu. Kalau ditanya kita semua ini, ada 30 orang ini, apa hukum gibah? Ngata-ngatain orang, jawabannya semua sama, haram. Terus kenapa misalnya lisan kita masih menggunjing orang? Berarti kita nggak mendapatkan taufik.
Jadi orang yang mendapatkan taufik itu Pak, Masya Allah, itulah nikmat yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada hambanya. Kenapa? Lewat nikmat taufik itu orang tersebut setiap menit, setiap jam, setiap hari dia senantiasa panen pahala, dia senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut dalam bahasa yang lain, para kekasih Allah. Walaupun mungkin penampakannya kulitnya hitam, rambutnya ikal, bajunya robek-robek, pekerjaannya kemudian kita anggap rendah, tapi mereka-mereka yang mendapat taufik ini, inilah yang nomor satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Napasnya, mulutnya, kakinya, tangannya, pikirannya semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang keselip, terus dibimbing. Bukan karena dia hebat, karena dia banyak bersyukur. Karena dia banyak bersyukur dan setiap ilmu yang dia dapat diamalkan, sehingga setiap hari semakin banyak dia mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tashilul khairi 'ala ta'ah, begitu kata ulama, itulah taufik, kemudahan berada di jalan Allah, kemudahan kita untuk mentaati Allah, itulah nikmat yang paling tinggi. Tapi kalau misalnya kita nih Pak, yang poin yang kedua ini saya khawatir, terutama diri saya sendiri, orang banyak ilmunya tapi orang paling banyak menentangnya, itulah nanti salah satu hamba Allah yang tertutup dari taufik itu. Maka jangan heran kalau hari ini kita lihat gelarnya doktor, profesor, MA segala macam, tapi gak sholat berjamaah. Ada nggak begitu Pak? Banyak Pak, banyak. Doktor segala macam gak sholat berjamaah. Kemudian tadi ada kontrakannya misalnya 50 pintu, ada kambingnya 100, ada sapinya 200, hartanya di mana-mana, belum berangkat haji, itu nggak mendapat taufik Pak. Kenapa? Karena dia sudah tahu naik haji itu wajib, dia sudah dimampukan Allah, nggak berangkat. Dengan alasan apa? Dengan alasan mengikuti keinginan hawa nafsu. Padahal dia udah tahu. Ya, kemudian apalagi kalau di sehari-hari kita ini, tadi sholat udah beres, ya. Jadi sholat ini adalah salah satu hal yang mesti kita tegakkan, karena perintahnya pun wa aqimus sholat. Jadi jangan sampai kita lewat ilmu kita itu justru menjadi penghalang kepada diri kita mendapatkan taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saya banyak melihat orang misalnya begini Pak, dalam khazanah keilmuan misalnya, kita punya teman, kita punya saudara, kita punya ya kolega lah, relasi, yang kemudian secara zohiriyah dia itu memang orang berilmu Pak, orang alim, tapi kelakuannya, perbuatannya, ya bahkan Masya Allah itu benar-benar dia nggak sholat Pak. Saya lihat sendiri, seorang ustadz nggak sholat subuh, kesiangan terus tiap hari, tapi di masyarakat dia dicium-cium tangannya Pak, Insya Allah cium-cium tangannya, tapi nggak sholat subuh, nggak sholat subuh. Inilah yang mengerikan kita, karena manusia tadi, sekali lagi bapak-bapak ini kajian ilmu pagi ini, mari kita bawa ini pulang ke rumah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, pikirin dulu dah, ya, pikirin dulu dalam hal apa aja, terutama dalam kontestasi Pilpres 2024. Jangan pokoknya Pak, itu jangan. Kalau pokoknya itu hawa nafsu. Tapi renungkan dulu, lihat dulu data-datanya, lihat dulu track recordnya, begitu ya. Ya, kalau memang menurut data emang dialah orang yang terbaik daripada yang lain, ya itu baru namanya berpikir dah, ya. Tapi kalau belum, waduh, ngeri ya kan, ngeri, udah sedap. Jadi itu barangkali ada sekitar 4 lagi penghalang orang mendapatkan taufik, ya. Tapi fokus aja dulu yang 2 ini. Yang pertama, semangat kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat begini Pak, kita punya mata 2, punya telinga 2, punya mulut, punya hidung lubangnya 2, punya kaki 2, punya tangan 2. Ini dulu deh, ya. Jangan kemana-mana dulu. Yang ada di tubuh ini dulu kita syukuri Pak, ya. Kebayang nggak Pak, kalau misalnya nih gegara kita kufur, gegara kita fasik, gegara kita ingkar, gegara kita so hebat di hadapan Allah, terus tiba-tiba Allah tarik gitu mata kita satu. Kebayang nggak Pak? Apakah mampu melakukan hal itu Allah? Mampu Pak, mampu. Makanya kayak di Cianjur kemarin kan, orang-orang teman-teman kita yang kena gempa itu kan banyak yang tadinya dia rumahnya 2 lantai, setelah kejadian dia nggak mau lagi di situ. Kenapa? Karena dia baru sadar Pak. Ya, memang kita ini Pak, mohon maaf, nikmat Allah itu kita baru merasa itu nikmat ketika nikmat itu sudah hilang dari diri kita. Kalau masih dalam diri kita, kadang-kadang kita nggak merasa kalau itu nikmat Allah. Contoh tadi kesehatan.
Kapan kita sakit opname, baru dah ya Allah istighfar terus, ampuni aku ya Allah, baru sadar. Lo kemarin aja kemana aja lo kan begitu kata malaikat. Nah maksudnya kita ini semangat kita adalah yang paling utama nikmat yang di dalam badan ini dulu nih, ya. Kita punya mata. Ini kalau kita jelaskan Pak dari penjelasan ulama bagaimana konstruksi badan kita ini Allah ciptakan la haula wala quwata illa billah. Enggak ada kata berdecak. Mata kita ini Pak, meskipun ini ada Pak nih ada apa namanya nih bola matanya nih. Ini enggak berfungsi kalau enggak ada asistennya. Apa asisten mata ini Pak? Asistennya nih. Apa asistennya nih? Maksudnya kalau nggak ada asistennya ini mata walaupun ada melek aja gini, nggak ada fungsinya apa? Hah? Bukan, asistennya cahaya. Kalau nggak ada cahaya, mata kita walaupun sehat nggak bisa berfungsi Pak. Jadi jangan petantang-petantang. Makanya kalau mati lampu, kita kayak orang Belanda mendadak. Gak bisa tuh, mana nih mana? Nggak ada cahaya. Telinga, ini jangan kita harus disyukuri Pak. Ini nggak bisa berfungsi juga ini. Kalau nggak ada asistennya, apa asistennya? Udara. Kalau nggak ada udara, ini kuping nggak berfungsi Pak. Hidung ini juga nggak berfungsi. Kalau nggak ada asistennya, angin, nggak ada aroma yang bisa kita cium, kita rasakan. Jadi makanya saya bilang tadi, orang itu nanti pada sampai titik bersyukur ketika dia mengkaji. Tapi maksudnya mengkaji ilmu yang harus amalkan. Kalau ngaji terus, tapi ingkari terus, ya itu tadi nomor 2 tadi tuh. Malah dia tertutup, ya kan? Nah bahasanya begini dah, ya. Mendingan kita ngaji sekali-sekali tapi langsung diamalin. Daripada ngaji 10 kali seminggu, kagak ada yang diamalin. Nah ini jadi masalah. Ya, mendingan sekali-sekali tapi langsung diamalin. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita ketahui langsung diamalkan saat itu juga. Jadi nggak pakai entar-entar, ya, nggak pakai entar-entar. Nah, makanya oleh karena itu inilah mudah-mudahan kita semua dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar kita semua betul-betul tergolong orang yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu.